Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya. Untuk video kali ini saya akan membagi materi untuk mata pelajaran Administrasi Infrastruktur Jaringan untuk materi routing statis. Di pertemuan sebelumnya kalian sudah mencatat tentang routing. Nah, routing sendiri ada dua, yaitu routing dinamis dan routing statis. Routing itu sendiri adalah pengambilan paket dari satu perangkat dan dikirimkan ke perangkat yang lain dengan jaringan yang berbeda. Jadi dari jaringan di satu router dikirimkan ke jaringan di router yang lain. Routing sendiri itu artinya bisa disebut sebagai mencari rute atau rute terbaik. Nah, seperti yang tadi saya bilang, routing sendiri ada dua, routing statis dan dinamis. Tapi untuk video kali ini saya akan membahas tentang routing statis. Pada routing statis itu kita mengisikan alamat tujuannya atau jalurnya, rutenya itu secara manual. Nah, nanti rute-rute yang kita masukkan akan dimasukkan ke routing table, itu namanya. Jadi daftar-daftar tujuannya kemana saja itu nanti masuknya ke routing table. Nah, untuk routing statis ini paling cocok itu diterapkan di jaringan yang kecil, misalnya 2-3 router, karena itu tadi kita harus menambahkan secara manual. Jadi setiap perubahan di jaringan itu harus kita tambahkan sendiri, tambahkan satu-satu. Jadi untuk jaringan yang besar nanti akan kerepotan kalau kita menggunakan routing statis. Untuk konfigurasinya, untuk menambahkan routing table di router itu kita menggunakan perintah IP route. Ini contoh di Cisco menggunakan IP route, kemudian spasi network tujuan, spasi subnet mask tujuannya, kemudian spasi gateway. Nah, yang pertama ini router config. Di sini ini berarti perintah IP route itu cuma bisa dijalankan di mode konfigurasi global atau global configuration mode. Kemudian selanjutnya IP route itu perintahnya itu tadi, perintah untuk routing statis untuk menambahkan di routing table-nya. Network tujuan itu alamat network kemana router tersebut akan dihubungkan. Di sebelah kanannya ada subnet mask tujuan, itu berarti subnet mask dari network tujuannya ini. Terakhir gateway. Gateway ini berisi jalur kemana router tersebut akan dikirimkan, jadi lewatnya mana. Untuk gateway sendiri ada dua buah. Network sendiri adalah alamat IP dari IP address router yang selanjutnya yang perlu menerima paket untuk dikirim ke tujuan yang benar. Kemudian yang kedua itu ada exit interface, yaitu interface dari router yang menuju network tujuan. Jadi dari router ke network tujuan itu keluarnya lewat interface berapa, bisa serial, misal SE2/0 atau fast ethernet 1/0, itu berarti interface yang digunakan. Kita langsung ke contohnya. Misalnya itu ada jaringannya, ada router A, B, dan C. Router A ada satu buah PC yang terhubung langsung, itu 192.168.1.2. Di router B yang terhubung bisa dilihat itu alamat IP-nya. Nah, di sini konfigurasinya, contoh kita menggunakan iHop. Jadi pertama IP router ini konfigurasi di router A. Jadi router A mau mengirim data ke PC yang ada di router B 192.168.3.2/24. Berarti alamat networknya itu 192.168.3.0.
kalau kita analogikan dari PC yang di router A ini mau mengirim data ke PC dengan IP address 192.168.3.2 di router B. Nah, bagaimana caranya? Ini bisa kita analogikan seperti mengirim paket. Kalau kita yang di sini itu misalnya kita mau mengirim ke paket ke tempat saudara di Jakarta misalnya. Nah, kita kan tidak perlu mengirim langsung paket kita ke Jakarta. Kita bisa ke jasa ekspedisi ini di router A. Jasa ekspedisi di router A ini nanti yang akan menerima paket dari kita, kemudian dikirimkan ke jasa ekspedisi di router B. Ini yang di kota Jakarta. Dari router B ini nanti yang akan mengirimkan ke rumah penerimanya atau di PC tujuannya ini. Jadi ini yang perlu diisikan di router A itu IP route. Kemudian tujuannya kemana? Tujuannya ke alamat networknya 192.168.3.0 spasi subnet masknya ini berapa? 255.255.255.0 spasi lewat mana networknya? Kalau dari router A ke PC 3C2 ini kan berarti alamat selanjutnya itu di serial 1/0 di router B. Jadi networknya itu 192.168.2.2. Nah, ini yang dikonfigurasikan di router A. Misalnya ke router C itu berarti sama saja, tinggal alamat networknya yang kita ubah. Nah, seperti ini. Berarti alamat network tujuannya itu 192.168.5.0 spasi subnet masknya 255.255.255.0 spasi next hopnya sama. Berarti dari A ke PCD router C ini kan masuknya lewat serial 1/0 di router B yang IP-nya 192.168.2.2. Nah, nanti urusan mengirimkan data ke PC di router C, nanti urusannya router B harus juga dihubungkan ke network di router C. Contoh lagi, misalnya kita setting yang di router B. Router B untuk menuju ke router A, kita isikan alamat networknya sama 1.0 spasi subnet masknya tujuan spasi next hopnya. Berarti dari router B ke PC di router A, next hopnya itu ada di sebelahnya itu 192.168.2.1. Contoh berikutnya, kita menggunakan exit interface. Konfigurasinya hampir sama dengan yang tadi, hanya yang dirubah itu yang gateway di belakang ini. Router A menuju network 192.168.3.0 di router B itu keluar melalui interface serial 1/0. Jadi di sini ditulis di bagian gateway paling belakang. Untuk menuju ke router C lewatnya juga sama dari serial 1/0. Contoh yang di router B untuk menuju ke jaringan 1.0 keluarnya melalui interface serial 1/0. Di sini diisikan di bagian gateway paling belakang. Sedangkan untuk menuju ke jaringan di router C yaitu 5.0, maka keluarnya melalui jaringan serial 2/0. Jadi nanti untuk konfigurasi IP route ini nanti diisikan atau diketikkan sesuai dengan banyaknya jaringan yang akan dihubungkan. Misalnya di router A mau ke router B, nah di router B ada 3 buah network, 1, 2, 3. Nah, IP route ini dikonfigurasikan 3 kali untuk 3 network di router B. Nah, sampai di sini saja untuk penjelasan tentang routing statis. Untuk video konfigurasinya untuk praktek dengan packet tracer bisa dilihat di sebelah kanan. Ada linknya, silahkan langsung dibuka dan
dipraktekkan. Sekian untuk pembahasan routing statis di video kali ini. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.